Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-59. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, ada niat Ki Bekel untuk menyusul dan memberitahu bahaya yang akan menyusul kedua anak muda itu. Jika ia menunggang kuda, maka dalam waktu singkat kedua orang anak muda itu akan dapat disusulnya. Tetapi Ki Bekel tidak mempunyai keberanian untuk melakukannya. Taruhannya bukan sekedar Ki Bekel itu sendiri, tetapi seluruh padukuhannya. Para penghuni padukuhan yang tidak tahu menahu persoalannya, maka akan ikut mengalami kesulitan. Karena itu, maka Ki Bekel pun kemudian hanya duduk saja di peringgitan. Kepalanya terasa pening dan keringatnya pun membasahi pakaiannya. Kegelisahan yang sangat telah mencekam jantungnya. Tiba-tiba saja ia teringat kepada nasi yang telah disediakan bagi kedua orang anak muda yang akan diracunnya. Racun yang lemah yang akan membuat tenaga kedua orang anak muda itu menjadi rapuh. Namun yang gagal karena kedua orang anak muda itu menolaknya. Jika seseorang makan nasi itu, nasibnya akan menjadi sangat buruk, berkata Ki Bekel yang kemudian tergesa-gesa pergi ke ruang dalam. Nasi itu pun kemudian telah dibawanya ke kebun belakang. Dibuatnya lubang yang agak dalam. Ditaruhnya nasi itu ke dalamnya dan kemudian ditimbunya rapat-rapat. Dalam pada itu, Wijang dan Paksi Pamekasan telah meninggalkan padukuhan itu. Mereka memang menyusuri jalan yang panjang yang menuju ke selatan. Keduanya sama sekali tidak berniat untuk keluar dari jalur jalan itu dan mengambil jalan setapak atau lorong-lorong sempit. Sikap Ki Bekel itu agak aneh, desis Wijang. Iya, aku merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar, sahut Paksi Pamekasan. Mudah-mudahan hanya prasangka buruk, gumam Wijang. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Meskipun demikian ia pun bergumam. Rasa-rasanya ia memang mengusir kita dari padukuhannya. Apakah Ki Bekel juga berkepentingan akan cincin itu? Mungkin saja, justru karena daerahnya pernah dilalui atau bahkan menjadi tempat persinggahan orang-orang yang sedang memburu cincin itu, maka ia pun ikut-ikutan memburunya. Apalagi Ki Bekel merasa bahwa padukuhannya merupakan lingkungan perburuan. Setidak-tidaknya lintasan perburuan itu, sahut Wijang. Paksi Pamekasan tidak segera menyahut. Dipandanginya jalan yang membujur panjang di hadapannya. Sementara itu, matahari pun menjadi semakin rendah. Cahayanya mulai memudar. Panas tidak lagi terasa memanggang tubuh kedua orang anak muda itu. Ketika langit menjadi semakin suram, maka Paksi Pamekasan pun bertanya, "Di mana kita akan bermalam? Apakah kita akan bermalam di Banjar Padukuhan?" Wijang termangu-mangu sejenak. Katanya, "Padukuhan-padukuhan di jalur ini nampaknya sangat berhati-hati menanggapi kehadiran orang yang mereka anggap asing. Aku memperhatikan orang-orang di padukuhan-padukuhan yang telah kita lewati, termasuk padukuhan yang telah menjeratmu dalam pertempuran itu. Ya, aku pun merasakan betapa orang-orang padukuhan memandangi kita lewat. Itu tentu karena mereka mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan dari orang-orang yang lewat di padukuhan mereka. Kita akan bermalam di tempat yang terbuka saja, di padang perdu.
Iya, kita sudah sering bermalam di tempat terbuka. Keduanya pun kemudian sepakat untuk mencari tempat bermalam sebelum gelap turun, sehingga mereka dapat mengetahui keadaan di seputar tempat mereka bermalam itu. Ketika senja turun, maka mereka telah menemukan tempat yang menurut pendapat mereka cukup baik untuk bermalam, tidak terlalu dekat dengan hutan. Beberapa buah batu besar berserakan di tempat itu, sehingga mereka akan dapat tidur di atas salah satu batu yang datar. Keduanya pun kemudian telah memilih dua buah batu yang jaraknya tidak terlalu jauh. Mereka pun kemudian telah sepakat untuk bergantian tidur. Bagaimanapun juga, kita berada di daerah yang asing, berkata Wijang. Kita harus berhati-hati. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, katanya kemudian. Kau sajalah yang tidur dahulu, aku akan tidur lewat tengah malam. Wijang tersenyum, katanya. Pilihan yang baik. Paksi pun tersenyum, katanya. Kau dapat tidur sekarang. Siapa yang dapat tidur di saat seperti ini? Paksi tertawa, katanya. Jika demikian baiklah, kita masih punya waktu untuk membersihkan diri. Di sebelah tentu ada sungai, aku mendengar airnya yang gemericik. Keduanya pun kemudian telah pergi ke sungai. Pendengaran mereka yang tajam telah menuntun mereka ke sebuah tebing. Namun Wijang pun kemudian berbisik di telinga Paksi Pamekasan. Jangan letakkan tongkatmu jika kau turun ke sungai. Ya, aku mendengar, tetapi aku belum melihat sesuatu. Aku juga belum. Gelap mulai turun. Berhati-hatilah. Setiap saat bahaya dapat menyergap kita. Paksi Pamekasan mengangguk kecil. Dengan hati-hati Paksi Pamekasan menuruni tebing sungai itu. Pendengarannya yang tajam. Dengan mengeterapkan ilmu Sabto Pangrungu, Paksi menangkap desir lembut beberapa langkah di sampingnya. Sentuhan tubuh seseorang dengan dedaunan pada gerumpul perdu. Sambil bertelekan tongkatnya, Paksi Pamekasan menuruni tebing. Ia berjalan di depan sedangkan Wijang berjalan di belakang. Kedua anak muda itu mengurungkan niatnya untuk membersihkan diri. Keduanya hanya duduk saja di atas sebuah batu yang besar sambil berkelakar. Sekali-sekali terdengar suara mereka tertawa meledak dan berkepanjangan. Ketika gelap malam menjadi semakin hitam, keduanya seakan-akan tidak menghiraukannya. Keduanya masih saja berbicara, bahkan keduanya mulai berteka-teki. Ternyata orang-orang yang menunggu mereka lengah menjadi tidak sabar lagi. Dengan satu isyarat, tiga orang telah meloncat dari balik gerumbul, kemudian meluncur menuruni tebing sungai itu pula. Sambil berdiri di tepian yang berpasir dan berbatu-batu, Ki Sampar Angin pun berkata, "Selamat malam anak-anak muda. Apa yang kalian lakukan di situ?" Wijang dan Paksi Pamekasan tidak terkejut lagi karena kehadiran mereka. Keduanya memandang ketiga orang itu sejenak. Kemudian kedua orang anak muda itu turun dari atas batu yang besar itu. "Selamat malam Kisanak," desis Wijang. "Siapakah kalian dan apakah kalian ingin bertemu dengan kami?" "Iya," sahut Ki Sampar Angin. "Kami memang ingin bertemu dengan kalian." "Untuk apa?" bertanya Wijang pula. Ki Sampar Angin tertawa, katanya, "Hehehe, kami sengaja mengikuti perjalanan kalian." "Oh, kami ingin mendapatkan cincin bermata tiga itu." "Cincin apa?" bertanya Paksi Pamekasan dengan serta-merta. "Jangan ingkar, cincin itu tentu sudah ada pada kalian." "Aku tidak tahu maksudmu," geram Wijang. "Jangan berpura-pura, sekarang berikan cincin itu kepada kami. Kami tidak akan mengusik kalian."
Kami tidak tahu apa maksud kalian yang sebenarnya. Jangan banyak bicara. Ada tidak ada alasannya kita akan bertempur. Kami akan menghancurkan kalian semuanya dan mengambil cincin itu dari salah seorang dari kalian berdua. Wijang berpaling kepada Paksi Pamekas sejenak, namun dengan sengaja ia menjawab dengan kata-kata yang cukup tajam. Apa kalian melihat wajah kami bercahaya, sehingga kalian menganggap bahwa kami telah menemukan cincin yang sedang diburu itu? Kisanak, kami bukan orang-orang tamak seperti kalian. Kami justru menghindari dari lingkungan perburuan ini. Kalian akan pergi sambil membawa cincin itu? Bertanya Ki Sampar Angin. Mimpimu sangat buruk, Kisanak. Jangan mencoba melawan, karena tidak ada artinya sama sekali. Perlawanan hanya akan menambah kemarahan kami, sehingga kami akan dapat berbuat sesuatu yang tidak pernah kau bayangkan menjelang kematian kalian. Wijang dan Paksi Pamekas pun segera teringat pula kepada dua orang yang dengan ringan hati berusaha membunuh mereka. Jika mereka tidak menemukan cincin itu, tidak menjadi apa. Korban yang telah dibunuh itu tidak membebani perasaan mereka sama sekali. Kisanak, berkata Wijang kemudian, kami sama sekali tidak berurusan dengan cincin itu. Kau kira aku tidak mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang yang telah mati termasuk yang kau bunuh itu? Wajah Paksi Pamekas menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia pun berkata, jika kau tahu apa yang kami bicarakan, kau tentu juga tahu setidak-tidaknya menangkap makna pembicaraan kami bahwa cincin itu masih belum kami ketemukan. Ki Sampar Angin tertawa, katanya, mungkin kalian memang belum menemukan, tetapi bukankah kau masih akan mencarinya? Kau atau ayahmu atau siapapun yang berhubungan dengan kau, menurut perhitunganku, adalah orang-orang yang digerakkan oleh Haryo Wisoko. Begitu rumitnya permainannya, sehingga kalian menjadi saling membunuh tanpa disadari, berebut medan dan dahulu mendahului. Ayah kalian itu pun tentu hanya sekedar barang mainan Haryo Wisoko, sehingga bersedia mengorbankan anak dan kemenakannya. Kau mengigau, geram Paksi Pamekas. Permainan yang sangat rumit. Entahlah apa yang dilakukan oleh Haryo Wisoko. Prajurit-prajurit sandi yang selama ini mendapatkan kepercayaan dari Kanjeng Sultan pun telah menjadi alat permainannya pula para bangsawan dan para tumenggung. Kau mengigau, geram Paksi yang jantungnya mulai memanas. Kau kira kau dapat memperlakukan kami sekehendak hatimu? Aku tahu bahwa kau memiliki kemampuan yang baik, tetapi kau tidak akan dapat melawan kami bertiga. Seorang di antara kalian akan segera dibantai oleh kedua orang kawanku, sedangkan yang seorang lagi akan segera aku cincang sampai lumat. Wijang dan Paksi Pamekas memang menjadi tegang. Mereka sadar bahwa orang yang bernama Sampar Angin itu tentu orang yang berilmu tinggi. Sedangkan kedua orang yang lain tentu juga orang-orang yang berbahaya. Bagaimanapun juga Wijang dan Paksi Pamekas harus memperhitungkan berbagai macam kemungkinan. Bahkan kemungkinan yang terburuk sekalipun. Betapapun kedua anak muda itu membekali dirinya, namun kemampuan mereka tetap saja terbatas. Dengan demikian, maka mungkin saja orang itu memiliki kemampuan melampaui kemampuan mereka berdua. Tetapi apapun yang akan terjadi, keduanya pun harus menghadapinya. Sudah tentu mereka tidak akan dengan sukarela menyerahkan leher mereka untuk dipenggal. Karena itu, maka Wijang pun kemudian berkata, Kisanak, apapun yang terjadi, kami memang harus menghadapi. Orang itu tertawa, katanya, baiklah, tetapi sebelum kami membantai kalian, kami ingin kalian mengetahui serba sedikit tentang kami bertiga. Namaku Ki Sampar Angin, mungkin kalian sudah pernah mendengarnya. Kedua orang itu kawanku. Ini adalah Ki Suro Semu
dan Ki Pranakumbak. Keduanya adalah orang yang namanya sangat ditakuti. Bukan saja oleh orang kebanyakan, tetapi gegeduk di seluruh Pajang pun selalu memperhitungkan kehadirannya. Karena itu, kalian tidak akan dapat memperlakukannya sebagaimana kau lakukan terhadap orang yang menyusulmu atas perintah ayahmu dan yang telah membunuh 2 orang yang mencarimu atas perintah ibumu itu. Wijang dan Paksi Pamekasan memang menjadi tegang, namun mereka tidak ingin kalah sebelum berusaha mempertahankan diri. Karena itu mereka tidak ingin menghiraukan siapapun yang mereka hadapi. Apakah mereka orang-orang sakti yang dapat bersembunyi di balik kabut atau bahkan dapat terbang di awang-awang. Karena itu, maka Wijang pun menyahut, "Kami akan mempertahankan hidup kami. Kami merasa masih terlalu muda untuk mati." Itu adalah ciri dari para pengikut Haryo Wisoko. Mereka adalah orang-orang yang tidak kenal menyerah. Mereka baru mengakhiri perlawanan mereka setelah mereka mati. Kesetiaan mereka sampai pada batas kematian. Itulah yang aku kagumi. Bagaimana Haryo Wisoko dapat membuat orang-orangnya kehilangan kepribadian dan berserah diri seutuhnya bagi kepentingannya. Kenapa kau masih saja mengigau Ki Sampar Angin? Kami sudah siap untuk mempertahankan diri. Ki Sampar Angin tertawa, katanya, "Hehehe, aku kagumi keberanian kalian. Aku memang iri kepada Haryo Wisoko yang mempunyai pengikut setia sampai mati." Wijang dan Paksi Pamekasan pun tidak menjawab. Apapun yang mereka katakan tidak berarti apa-apa. Orang itu akan tetap dapat menganggapnya sebagai pengikut Haryo Wisoko. Namun mungkin juga karena Ki Sampar Angin dan kelompoknya terlalu cemas terhadap kekuatan Haryo Wisoko, sehingga setiap kekuatan yang tidak dikenalnya selalu dihubungkannya dengan apa yang disebutnya sebagai permainan yang digerakkan oleh Haryo Wisoko. Tetapi apapun latar belakang dari Ki Sampar Angin, Wijang dan Paksi Pamekasan harus sangat berhati-hati menghadapi ketiga orang yang berilmu tinggi itu. Sebenarnya lah, sejenak kemudian Ki Sampar Angin pun bergeser selangkah kepada kedua orang kawannya. Ia pun berkata, "Nah, kita sudah terlalu lama berbicara. Sekarang waktunya untuk membunuh mereka." Kedua orang itu pun bergeser pula, sementara Wijanglah yang kemudian berdiri tegak untuk menghadapi kedua orang itu. Menurut perhitungannya, kedua orang itu tentu lebih berbahaya dari Ki Sampar Angin, meskipun ilmu Ki Sampar Angin tentu lebih tinggi dari Suro Semu dan Pranakumbak. Tetapi jika keduanya bergabung menjadi satu, maka kekuatan dan kemampuan keduanya akan lebih besar dari Ki Sampar Angin. Paksi Pamekasan yang kemudian bersiap menghadapi Ki Sampar Angin, seorang yang nampaknya memiliki bekal ilmu yang tinggi serta pengalaman yang sangat luas. Ki Sampar Angin pun sambil tertawa mulai meloncat menyerang, tetapi ia menghentikan langkahnya karena Paksi Pamekasan menyilangkan tongkatnya. Sambil bergeser selangkah, Ki Sampar Angin berkata, "Nampaknya tongkatmu adalah senjata andalanmu." Paksi Pamekasan tidak menjawab, namun tiba-tiba saja Ki Sampar Angin melibat Paksi Pamekasan dengan pertempuran yang cepat. Demikian tiba-tiba sehingga Paksi Pamekasan pun terdorong beberapa langkah surut. Ki Sampar Angin kemudian berdiri di atas batu sambil berkata, "Nah, kau harus menyadari bahwa bobot ilmuku tidak sekedar sejajar dengan bobot ilmu orang yang telah kau bunuh itu." "Ya," jawab Paksi Pamekasan, "aku tahu." "Nah, dengan demikian, kau tahu apa yang akan terjadi atas dirimu." "Apapun yang terjadi," geram Paksi Pamekasan,
Ki Sampar Angin tidak berbicara lagi, tetapi serangan-serangannya pun kemudian telah datang bergulung seperti angin pusaran. Namun Paksi Pamekasan pun telah dibekali ilmu pula. Karena itu, tongkatnya pun segera berputaran, sekali-sekali menusuk dengan cepatnya. Ternyata Ki Sampar Angin pun mengalami kesulitan melawan anak muda yang bersenjata tongkat itu. Gerakannya menjadi sangat terbatas, serangannya sulit untuk menjangkaunya, karena putaran tongkat anak muda itu merupakan pertahanan yang sangat rapat. Bahkan serangan-serangan tongkat Paksi Pamekasan pun semakin lama menjadi semakin berbahaya. Ketika tongkat Paksi Pamekasan terjulur lurus ke arah dada, Ki Sampar Angin dengan cepat pula bergeser selangkah ke samping. Namun tiba-tiba saja tongkat itu menggeliat. Hampir saja tongkat itu menyambar kening Ki Sampar Angin, sehingga Ki Sampar Angin itu dengan tergesa-gesa meloncat jauh surut. Meskipun tongkat itu tidak menyentuhnya, tetapi jantung Ki Sampar Angin telah tergetar. Hampir saja keningnya terkoyak tongkat anak muda itu. Karena itu, maka Ki Sampar Angin pun tidak akan membiarkan tubuhnya dikenai oleh senjata lawannya yang menjadi semakin berbahaya. Ketika tongkat Paksi Pamekasan kemudian menyambarnya, maka tiba-tiba saja telah terjadi benturan yang keras. Paksi Pamekasan terkejut. Sementara itu, Ki Sampar Angin pun tertawa. Katanya, "Kau terkejut anak muda?" Paksi Pamekasan tidak menjawab, tetapi ia bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dengan sepasang gelang-gelang besi yang digenggamnya di kedua belah tangannya, maka Ki Sampar Angin tentu akan menjadi lebih berbahaya. "Apakah kau belum pernah melihat jenis senjata seperti senjataku?" Paksi Pamekasan mengerutkan dahinya, namun asal saja ia menjawab, "Sudah." "Oh, siapakah yang pernah mempergunakan senjata seperti senjataku ini?" Paksi Pamekasan pun menjawab sekenanya, "Di lereng Gunung Merapi." "Di lereng Gunung Merapi saat terjadi perang Brubuh itu?" Seperti orang yang sedang mengigau, Paksi menjawab, "Ya." "Kalau begitu, aku menjadi yakin sekarang kau tentu salah seorang dari alat permainan Haryo Wisoko." Paksi Pamekasan terkejut. Sambil memutar tongkatnya, ia bertanya, "Kenapa kau mengambil kesimpulan seperti itu?" Ki Sampar Angin tiba-tiba saja meloncat mengambil jarak. Katanya, "Kau tentu ada di pertempuran itu. Kau tentu berada di dalam pasukan Haryo Wisoko." "Apakah kau juga ada di dalam pertempuran itu?" "Tidak. Baru kemudian Wirabangga memberitahukan kepadaku tentang pertempuran itu, tentang keganasan Haryo Wisoko dan para pengikutnya yang terdiri dari prajurit dan bahkan prajurit sandi, tetapi juga beberapa orang pertapa yang dapat dipengaruhinya, serta beberapa perguruan yang dipimpin oleh orang-orang buta mata hatinya, karena mereka tidak dapat mengerti siapakah Haryo Wisoko itu." "Apakah hatimu tidak buta dan melihat dengan terang siapakah yang berdiri di belakangmu? Ternyata kau juga tidak lebih dari barang permainan yang dimainkan oleh Wirabangga, sebagaimana pengakuanmu sendiri." "Tidak anak muda, hubunganku dengan Wirabangga berbeda dengan hubungan Haryo Wisoko dengan alat-alat permainannya." "Aku tidak peduli," geram Paksi Pamekasan. "Aku bukan pengikut Wirabangga, tetapi aku telah menempatkan diri dan bekerja untuknya karena aku ingin melihatnya berhasil. Aku adalah kakak seperguruannya." Oh, Paksi Pamekasan menjadi berdebar-debar, tetapi kesan itu tidak nampak pada sikapnya maupun pada kata-katanya. Orang itu adalah saudara tua seperguruan Wirabangga. Dengan demikian, dapat diduga bahwa ilmunya agak lebih tinggi, setidak-tidaknya lebih matang dari ilmu yang dimiliki oleh Wirabangga. "Nah, kau sekarang tahu siapa aku sebenarnya. Karena itu, maka kau sama sekali tidak mempunyai harapan untuk dapat keluar dari tempat ini dengan selamat." Namun Paksi Pamekasan pun bertanya, "Apakah perguruanmu itu
termasuk salah satu perguruan hitam. Orang itu tertawa lagi berkepanjangan, namun ia kemudian bertanya, "Hehehe, apakah yang kau maksud dengan perguruan hitam?" "Kau tahu maksudnya?" geram Paksi Pamekasan. "Baik, mungkin aku harus menerjemahkan hitam itu dengan sifat-sifat yang buruk, bekerja dengan iblis, dan berniat untuk menghancurkan dunia ini. Nah, kau akui keberadaanmu. Aku tidak pernah mempedulikan apakah kami termasuk golongan yang disebut hitam atau putih. Yang penting, aku mempunyai ilmu yang tinggi yang dapat aku pergunakan untuk menggapai keinginan-keinginan yang bergetar di dalam dadaku. Jadi kau anggap sah untuk mempergunakan cara apapun untuk mencapai tujuan? Bersiaplah." Tiba-tiba saja Ki Sampar angin menggeram. Paksi Pamekasan tidak bertanya lagi. Ia pun segera bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Dengan gelang-gelang besi yang digenggam di kedua tangannya, Ki Sampar angin pun menyerang Paksi Pamekasan dengan garangnya. Kedua tangannya terayun-ayun mengerikan. Dengan gelang-gelang besinya, Ki Sampar angin berulang-ulang membentur tongkat Paksi Pamekasan yang menggelepar di tangannya. Namun Paksi Pamekasan pun semakin lama semakin merasakan betapa besar tenaga orang yang bernama Ki Sampar angin itu. Bahkan semakin lama, serangan-serangan Ki Sampar angin menjadi semakin deras mengalir, mendera pertahanan Paksi Pamekasan yang mulai goyah. Paksi Pamekasan pun harus meningkatkan kemampuannya untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan Ki Sampar angin yang datang bagaikan angin prahara. Dalam pada itu Wijang pun harus bertempur melawan dua orang yang berilmu tinggi. Karena itu, maka Wijang pun harus berloncatan dengan cepat untuk menghindari serangan-serangan yang datang beruntun, susul menyusul dari kedua orang yang berdiri seberang menyeberang. Dengan demikian, maka Wijang pun harus meningkatkan ilmunya pula. Ia harus mampu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi untuk menghindari serangan lawan-lawannya. Kedua orang lawan Wijang itu ternyata agak terkejut juga melihat kemampuan anak muda itu. Ternyata anak muda itu mampu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, berloncatan dan bahkan kadang-kadang bagaikan terbang menghindar dari garis serangan kedua lawannya. Wijang yang sebenarnya adalah Pangeran Benowo itu ternyata memang memiliki ilmu yang seakan-akan tidak terbatas. Meskipun ia harus menghadapi lawannya yang berilmu tinggi, namun ternyata bahwa Wijang tidak segera mengalami kesulitan. Dengan kemampuannya yang tinggi, kedua orang lawannya kadang-kadang telah terkejut karena unsur gerak Wijang yang tidak terduga-duga. Meskipun demikian, Wijang masih mampu menyembunyikan ciri-ciri ilmunya yang sebenarnya agar kedua orang lawannya tidak dapat mengenalinya. Kadang-kadang Wijang bertempur dengan keras. Tidak ada bedanya dengan kekasaran kedua orang lawan-lawannya. Namun kedua orang lawan Wijang itu pun mempunyai landasan ilmu yang tinggi serta pengalaman yang luas. Mereka tidak pernah merasa dihambat oleh perasaannya, apalagi belas kasihan serta pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan yang lain. Keduanya bertempur tanpa kendali. Serangan-serangan mereka meluncur tanpa terkekang sama sekali. Karena itulah, maka Wijang harus benar-benar berhati-hati. Meskipun keduanya tidak segera dapat menguasainya, namun Wijang tidak boleh lengah barang sekejap pun, karena yang sekejap itu akan dapat berarti akhir dari segala-galanya. Sebenarnya Wijang tidak mencemaskan diri sendiri. Sekilas ia sempat melihat apa yang terjadi dengan Paksi Pamekasan. Wijang melihat bahwa Paksi Pamekasan sudah terjerat dalam kesulitan.
Wijang menyesal bahwa ia telah memilih kedua orang itu sebagai lawannya. Semula ia menganggap kemampuan Ki Sampar Angin tentu tidak akan lebih tinggi dari kemampuan kedua orang yang bertempur berpasangan itu. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Ki Sampar Angin adalah orang yang benar-benar berilmu tinggi. Bahkan Wijang pun merasa bahwa seorang diri ia akan mengalami kesulitan untuk melawan Ki Sampar Angin. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.